Halo, salam jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk belajar tentang kekudusan ibadah. Ya, semoga kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini semakin memahami bagaimana Allah hadir dalam ibadah-ibadah kita, dan Allah yang hadir itu adalah Allah yang kudus. Kita percaya Allah yang kudus hadir dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Namun sebelumnya, Nisotli mau bertanya, pernahkah kamu melihat simbol seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Ya, di mana-mana kita saat ini sering menemukan simbol-simbol, ya, entah itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, apa sih simbol itu? Simbol adalah satu petunjuk untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain, ya. Simbol adalah satu petunjuk untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Ya, misalkan kamu menemukan simbol ini atau simbol ini. Nah, Allah dalam kehadirannya pun menunjukkan simbol-simbol kehadiran Allah, ya. Contoh, misalnya api, atau angin, atau awan. Ya, ketika Musa bertemu Tuhan, Tuhan menunjukkan dirinya dalam simbol api, lambang api. Ketika Musa melihat api itu yang membakar semak duri, tetapi semaknya tidak terbakar, Tuhan berkata kepada Musa, lepaskan kasutmu. Karena apa? Karena Tuhan ada di sana. Jadi tempat di mana Tuhan ada haruslah menjadi tempat yang suci. Lalu Tuhan hadir dalam lambang yang lain, tiang awan dan tiang api. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka. Dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Untuk malam Tuhan menyertai dengan tiang api. Untuk siang Tuhan menyertai dengan tiang awan. Lalu angin juga adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, ya, maka Elia disuruh oleh Tuhan untuk naik ke atas sebuah gunung untuk melihat apakah di sana sudah ada kehadiran Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan cuma ditandai dengan angin sepoi-sepoi, lalu di sana ada kehadiran Tuhan. Masih banyak lagi lambang yang lain yang menunjukkan di sana ada kehadiran Tuhan. Nah, apa hubungannya simbol-simbol itu dengan pembelajaran kita, yaitu kekudusan ibadah? Ingatlah bahwa di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir, dan Tuhan yang hadir itu adalah Tuhan yang kudus. Allah itu kudus sehingga Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Tentu saja kamu masih ingat pelajaran pada saat kelas 5 yang lalu. Allah kudus tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Jadi ketika ada orang yang melakukan peribadatan, ketika kita melakukan peribadatan kepada Tuhan, maka pastikan kita dalam keadaan kudus. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Maka ibadah kita akan menjadi sia-sia, tidak berarti, tidak ada gunanya, tidak akan sampai kepada Allah. Ya, jadi manusia akan bertemu dengan Tuhan jika manusianya menjadi kudus. Tentu saja kita sebagai manusia penuh dengan dosa. Karena itu, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan sampai kepada Allah, kita harus memohon kepada Tuhan supaya hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Diri kita semuanya dikuduskan oleh Tuhan dengan memohon pengampunan kepada Allah. Ya. Allah menolak manusia yang hidup dalam dosa. Ketika kita dalam keadaan berdosa,
tidak akan bisa menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan. Sebesar apapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, jika kita hidup di dalam keberdosaan, maka Allah akan menolaknya. Karena Allah kudus, maka manusia yang datang kepada Allah untuk beribadah haruslah kudus. Allah hadir di segala tempat. Allah Maha hadir, tetapi Allah tidak bisa bertemu dengan manusia yang dalam keadaan berdosa. Karena itu, orang yang bersih hatinya lah yang akan melihat Allah. Nah, saat ini coba kamu renungkan. Ketika kamu beribadah, apakah kamu beribadah dengan kekudusan? Jika kita beribadah dengan kekudusan, tentu saja kita dapat melihat dari sikapnya. Misalnya ibadah tidak datang terlambat, berdoa tidak bermain-main, berdoa bukan karena terpaksa, beribadah bukan karena jadwal, tapi beribadah dengan rasa syukur, rasa terima kasih, dan rasa rindu dan menghormati Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, maka hormatilah Dia dalam segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena itu, pada saat ini Misot mau ingatkan, Allah Maha Hadir, dan dalam setiap ibadah kita ada kehadiran Allah. Meski mata kita tidak melihat, tetapi Tuhan selalu ada. Hanya saja kita tidak akan bisa bertemu Tuhan jika kita dalam keadaan tidak kudus, dalam keadaan yang berdosa, maka kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Jika dalam ibadahmu kamu rindu bertemu dengan Tuhan, pastikan kita dalam keadaan kudus sehingga dapat bertemu dengan Tuhan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semakin meyakini bahwa Allah selalu hadir dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dengan kekudusan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.